Halo semuanya, teman-temanku Taurus, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia ya. Ini adalah pesan semesta untuk kalian yang berzodiak Taurus ya. Tidak ada batas waktu untuk readingan kali ini ya. Kapanpun kalian tertarik atau bertemu dengan video ini, mungkin inilah pesan semesta yang harus kalian dengar ya. Oke. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading, konsultasi dari aku, silakan langsung chat via WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Oke? Aku akan langsung mulai aja ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, aku akan shuffle kartunya. Belum di shuffle kok, jatuh dulu. Apa pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Taurus? 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 Oke, kita tarik aja. Oh, ini ada satu yang jatuh. Apa pesan semesta untuk teman-teman? Sebentar, ada yang jatuh, aku ambil dulu. Untuk teman-teman yang berzodiak Taurus, apa pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Taurus? Apa pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Taurus? Satu kartu lagi. Oke, terima kasih. Oke, kartunya sudah dapat ya, 9 kartu di sini. Kita akan mulai baca dari yang pertama. Kartu pertama di sini adalah kartu yang ada di tengah ya. Ada kartu Wait for Winter ya. Oke. Kartu ini ya membawa pesan semesta bagi kamu untuk lebih mendekatkan diri kamu pada ibadah kamu, pada batin kamu ya, dan pada spiritual ya. Aku merasa banyak sekali teman-teman Taurus ya selama ini lebih fokus gitu ya pada hal-hal yang bersifat materi dan duniawi, kurang berdoa ya, kurang beribadah, kurang bersembayang di sini ya. Jadi secara batin itu kalian merasakan kehampaan dan kekosongan ya. Oleh sebab itu, pesan semesta yang hadir pada kartu yang pertama meminta kamu untuk lebih berfokus lagi pada
rohani kamu ya, karena rohani juga butuh dikasih makan gitu ya, diberi makan, yaitu dengan kamu lebih rajin berdoa gitu ya, membaca ayat-ayat suci ya, dan mungkin juga di sini bisa berkontemplasi atau bermeditasi agar kamu menemukan pencerahan ya di dalam ketenangan dan kedamaian yang kamu lakukan ya. Oke, seperti itu. Di kartu yang kedua ada pure intention ya. Di kartu ini pesan semesta yang kedua untuk kamu adalah kamu diharapkan untuk lebih bisa enjoy ya, menikmati kehidupan kamu gitu ya. Jangan terlalu serius juga, karena selama ini aku merasa kamu itu melakukan segala sesuatu ya, di dalam kehidupan kamu setiap harinya itu terlalu serius, kurang humor gitu ya, kurang santai gitu. Padahal itu ketika kita menjalani kehidupan ini ya, terlalu serius membuat diri kita itu merasa capek gitu ya. Keseriusan yang terlalu itu akan menjadi beban di dalam mental kita, di dalam batin kita. Jadi kamu diharapkan untuk bisa lebih rileks lah, menikmati hari-hari kamu gitu ya. Jangan ini aku rasakan ada teman-teman yang sudah waktunya istirahat, mau tidur gitu ya, masih fokus pada HP-nya gitu, ngurusi kerjaan besok gitu ya. Jadinya kalian itu secara batin, secara mental tuh capek sendiri gitu. Kalian tidak merasakan happy ketika menjalani kehidupan kalian setiap harinya gitu ya. Dan itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuh jasmani kalian teman-teman ya, seperti itu. Di kartu yang ketiga ada find balance gitu ya. Di kartu ini pesan semesta yang ketiga untuk kamu adalah kamu diminta untuk lebih bisa menyeimbangkan sisi jasmani kamu dan sisi rohani kamu gitu ya. Karena selama ini seperti yang aku katakan tadi, kamu kurang bisa lah gitu ya menyeimbangkan diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin karena tekanan kehidupan atau tekanan sosial itu membuat kamu lebih memberikan fokus kamu yang cukup berlebihan pada satu sisi. Misalnya secara jasmani kamu, secara materi kamu fokus pada usaha, karir, dan keuangan kamu, dan kamu bukan melupakan atau sangat kurang lah untuk waktu mengisi hati kamu, mengisi batin kamu, atau sekedar berbincang lah pada Tuhan kamu gitu ya. Dan ketidakseimbangan ini akan membuat kamu merasakan kehampaan di dalam batin kamu, dan seperti yang aku katakan tadi, ini sama ya, akan membawa dampak yang cukup tidak baik gitu ya, atau tidak menyehatkan bagi tubuh jasmani kamu gitu ya. Jadi lebih bisa menyeimbangkan ya. Memang pekerjaan dan keuangan tuh penting, tapi juga sisi kebutuhan kamu secara batin tuh juga jauh lebih penting, karena batin yang sehat akan membuat jasmani juga sehat gitu ya, akan jauh lebih sehat dan bugar gitu. Apalagi kan kita masih berada di masa pandemi seperti saat ini ya, dibutuhkan selain badan jasmani yang sehat, tapi mental juga harus sehat juga, agar bisa terus berjuang, berusaha menjalani kehidupan yang tidak semakin mudah adanya ya. Oke. Di kartu selanjutnya ada kartu musik ya. Pesan semesta yang keempat untuk kalian adalah kamu disarankan untuk lebih gitu ya, mengisi waktu-waktu kamu yang kosong,
mungkin waktu kamu yang kamu gunakan untuk galau-galauan, overthinking, kamu lebih baik mengarahkan ke hobi ya. Hobi di sini berkaitan dengan seni ya. Memang di kartunya adalah seni musik gitu ya. Tapi bisa juga seni yang lain, seni lukis, seni tulis gitu ya. Sesuai kan dengan hobi kamu sendiri di sana. Di sini aku merasa banyak teman-teman dari Taurus yang suka dengan musik gitu ya. Mungkin kalian suka main musik atau suka mendengarkan musik atau bisa juga bernyanyi gitu ya. Mungkin hobi itu sudah kalian tinggalkan atau sangat kalian kurangi karena fokus kalian itu pada hal materi gitu ya, atau pada hal-hal yang bersifat tubuh jasmani gitu ya. Jadi kalian tuh juga kurang hiburan di sini ya. Jadi maka dari itu kalian harus mengisi ya ruang-ruang di dalam batin kalian dengan musik, dengan seni gitu ya, agar hidup kalian tuh lebih indah lagi gitu. Jadi kalian itu bisa menemukan yaitu keseimbangan dari musik, juga bisa dari hobi kalian gitu ya. Jadi relax saja ya, jangan terlalu tegang di sini. Aku merasakan energi ketegangan ya teman-teman. Oke. Di kartu yang kelima ada Three Wisdom ya. Pesan semesta untuk kalian. Kalian diharapkan ya untuk lebih mendekat kepada alam gitu ya. Aku merasa teman-teman di sini ya suka dengan alam ya. Mungkin sebelum pandemi COVID-19 kalian tuh suka touring atau suka jalan-jalan ya di daerah yang banyak tumbuh-tumbuhannya gitu ya, yang bersifat alam gitu. Karena kita memang serba terbatas untuk saat ini, ada PPKM darurat juga yang belum selesai gitu, masih diperpanjang, itu membuat kita tuh terus stay di rumah gitu ya, jadi kurang mendekat kepada alam gitu. Kamu di sini juga bisa teman-teman, ketika kamu tidak bisa keluar kemana-mana, kamu bisa menanam pohon gitu ya, atau menanam bunga atau daun gitu ya. Pokoknya kamu tuh mungkin ini akan menjadi hobi baru kamu gitu ya. Mungkin kamu bisa memulai gitu ya untuk bercocok tanam kecil-kecilan di rumah, misalnya tanam bunga, tanam daun-daun gitu ya, agar rumah kamu atau suasana di sekitar kamu tuh lebih hijau gitu ya. Dan ketika banyak energi dari alam seperti bunga, tanaman, walaupun hanya di pot-pot kecil, itu akan membuat suasana membuat atau memperbarui lah suasana energi kamu gitu ya. Jadi lebih fresh. Kamu akan, ketika kamu lihat tanaman-tanaman kamu gitu ya, misalnya berbunga atau daunnya tambah satu helai lagi gitu, jadi akan membuat kamu tuh senang gitu. Ketika kamu overthinking, ketika kamu galau, kamu melihat tanaman-tanaman kamu yang dirak, yang sudah ditata dirak, tuh akan membuat suasana hati kamu, mood kamu tuh akan kembali happy gitu, kembali baik gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu ya, aku harapkan juga bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing ya, ketika kalian tidak bisa keluar kemana-mana untuk saat ini gitu ya. Oke. Di kartu selanjutnya ada Journey ya, di kartu ke-6. Pesan ke-6 untuk pesan semesta yang ke-6 untuk kalian di sini di kartu Journey. Aku merasakan kamu itu butuh ya, selain mendekat pada alam, kamu juga diharapkan untuk lebih dekat pada ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu hewan atau binatang gitu ya. Mungkin kamu adalah seseorang gitu ya, kalian penyuka hewan atau penyayang hewan di sini, dan kalian hanya suka melihat, atau waktu belum COVID-19 kalian sering ke kebun binatang atau memberikan
makanan kepada kucing atau anjing liar gitu, hewan-hewan liar di sini. Dan di masa sekarang yang serba terbatas ini kalian tetap stay di rumah, dan itu membuat kalian itu nggak ada aktivitas, nggak ada pergerakan yang cukup dinamis gitu ya. Pergerakannya stuck. Mungkin ini bisa menyarankan ya, semesta menyarankan kepada kamu untuk memelihara gitu ya, binatang di rumah, hewan di rumah. Kamu diharapkan punya binatang peliharaan lah gitu ya, untuk menjadi teman kamu gitu ya, karena binatang peliharaan atau hewan peliharaan itu kan bisa menjadi sahabat kita gitu. Ketika kita merasa sepi, sendiri, kosong gitu ya, nggak ada yang bisa diajak bicara gitu, kita bisa berkomunikasi lah dengan hewan peliharaan kita. Kita bisa merasakan kedekatan atau merasakan kehangatan dari binatang tersebut, entah itu kucing, anjing gitu ya. Mereka kalau kita memang terbiasa punya binatang peliharaan itu kan ada seperti ikatan gitu ya. Ketika memang dia nggak mengerti apa yang kita ceritakan gitu, apa yang kadangkala kita nggak punya teman untuk curhat, kita cerita sama binatang peliharaan kita di rumah, walaupun mereka nggak ngerti bahasa kita, tapi seolah-olah tindakan mereka, perilaku mereka tuh menunjukkan simpati dan empati atas atas bentar, aku kok kehilangan fokus ya, atas yang kita ungkapkan atau yang kita ceritakan kepada mereka secara tidak langsung gitu ya. Dengan adanya hewan atau binatang peliharaan di rumah itu membuat kita tuh tidak merasa sendiri lagi. Kita seakan punya teman, kita seakan punya sahabat ya, yang mungkin itu juga jauh lebih baik dari sesama kita manusia gitu ya, yang mungkin kadangkala kita memiliki pemikiran bahwa binatang itu atau hewan peliharaan kita itu jauh lebih baik dari teman kita, dari kekasih kita gitu ya. Sebagian besar seseorang yang memiliki hewan peliharaan biasanya memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Oke. Jadi kamu diharapkan di sini dari dua kartu yang di kanan dan yang di kiri, diharapkan untuk kamu lebih dekat dengan alam dan binatang gitu ya, hewan gitu. Oke. Di kartu selanjutnya ada kartu Inner Child ya. Kartu yang ketujuh, pesan semestanya untuk kalian. Kalian di sini mungkin gitu ya, merindukan gitu ya, sosok seorang ibu ya. Mungkin ibu kalian jauh ya, kalian bekerja di luar kota, di luar negeri gitu ya, jadi ada jarak dengan ibu kalian merindukan ibu kalian, ingin bertemu ya. Tidak cukup hanya berkomunikasi lewat telepon atau media sosial lainnya gitu ya, atau voice note, voice call gitu, jadi belum terasa gregetnya gitu. Kalian ingin bertemu dengan ibu kalian, ada kerinduan seperti itu. Dan mungkin bagi kalian ya yang ibunya sudah meninggal dunia, kalian diharapkan atau diingatkan oleh semesta untuk mengirim doa untuk ibu kalian yang sudah pergi ke sisi Tuhan ya, agar beliau di sana juga bisa berbahagia melihat kalian tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang jauh lebih baik gitu ya. Dan semoga doa dari ibu kalian itu ya, doa dari beliau yang ada di surga sana di sisi Tuhan bisa menguatkan kalian gitu ya, dalam menjalani kehidupan ini selanjutnya gitu ya. Oke, seperti itu. Dan pesannya juga ini bagi kalian yang sudah memiliki anak gitu ya, dan mungkin kalian juga terpisah dengan anak kalian gitu ya. Jadi ini adalah energi kerinduan dari anak kalian gitu ya, yang ingin bertemu dengan kalian, orang tuanya, entah kalian ibu atau ayah di sini gitu ya.
ada kerinduan, ada ingin disayang, ada ingin dimanja gitu ya, dari seorang anak kepada orang tuanya. Ini tentang hubungan orang tua dan anak gitu ya, bisa hubungan anak dengan bapak, bisa juga anak dengan ibu gitu ya, sesuaikan saja. Oke, di kartu ke-8 ada Wesley gitu ya. Di kartu ini ya, semesta mengingatkan ya untuk kalian yang mungkin tidak percaya dengan miracle, dengan keajaiban gitu ya, atau dengan peri, malaikat gitu ya, kalian diminta untuk lebih mempercayai hal itu ya. Walaupun kita sedang berada di zaman yang modern seperti saat ini gitu ya, mereka itu ada gitu ya, atau keajaiban tuh ada dan bisa kalian dan bisa hadir dalam hidup kalian gitu jika kalian meyakini hal tersebut. Jadi jangan merasa bahwa di zaman modern ini tidak ada sesuatu yang ajaib gitu ya, sesuatu yang seperti fantasi gitu kan. Miracle ini kan sifatnya seperti fantasi gitu, wujudnya nggak ada tapi kita tuh yakin hal itu tuh ada gitu. Dan memang gitu, ketika kalian di sini mungkin kalian tidak terlalu percaya gitu ya dengan keajaiban karena doa-doa kalian yang belum sesuai gitu, belum terrealisasi di dalam hidup kalian. Jadi kalian tuh kurang percaya juga gitu. Kalian diminta untuk lebih meyakini gitu ya, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mungkin bagi Tuhan, bagi divine gitu ya. Tidak ada sesuatu yang mustahil jika beliaunya berkehendak gitu ya. Jadi teruslah berpengharapan, teruslah berkeyakinan gitu ya, bahwa semesta, bahwa Tuhan yang Maha Esa akan membantu, akan membimbing setiap langkah hidup kalian menuju ke arah kebahagiaan ya. Oke, seperti itu. Dan di sini di kartu yang terakhir pesan semestanya ada kartu celebration ya. Di sini bagi kalian yang single dan menantikan pasangan ya, jangan terlalu pesimis gitu ya, jangan putus asa bahwa kalian tuh nggak punya pasangan gitu ya. Kalian pasti akan menemukan pasangan di waktu yang tepat gitu ya. Jadi jangan pernah mengintervensi semesta gitu ya, karena semesta itu lebih besar dari kita gitu. Tuhan atau semesta divine itu tahu gitu kapan yang terbaik gitu ya untuk memberikan pasangan di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kalian tidak mendapatkan pasangan atau belum mendapatkan pasangan karena kalian belum sembuh dari luka batin kalian gitu ya, kalian belum healing gitu. Dan bagi kalian yang sudah memiliki pasangan gitu ya, aku merasa kedepannya akan ada kebahagiaan ya, akan ada penyatuan ya, untuk kalian berdua menuju tahap yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Kalau yang bisa juga pertunangan di sini ya. Oke, intinya ya secara keseluruhan pesan semesta adalah untuk kalian itu mengajak gitu ya, untuk kalian tuh tetap bersemangat, tetap berpengharapan, tetap ingatlah pada pencipta kalian gitu ya. Jangan merasa diri itu kuat gitu. Manusia penuh dengan kekurangan. Yang kuat itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Jadi jangan terlalu pongah atau terlalu sombong bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan ya. Kita bisa berhasil, kita bisa bahagia itu karena kehendak Tuhan yang ada di dalam hidup kita, atau selaras dengan harapan, tujuan dan niat kita di kehidupan ini. Oke? Inilah pesan semesta yang
ingin disampaikan pada kalian teman-teman Taurus. Semoga apapun yang kusampaikan bisa kalian pahami, kalian terima dengan baik dan membawa dampak dan manfaat yang baik pula ke depannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam bahagia dari aku teman-teman. Bye bye.